Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya. Baik. Oke. Ketua kelas, Ibu ingin bertanya, apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Oke, tidak ada ya. Baik. Sebelum itu, teman-teman semuanya kan? Oke. Baik. Ya, pada pembelajarannya ini kita akan membahas tentang inti atom dan radioaktivitas. Dari adik-adik, saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu inti atom dan radioaktivitas? Oke, tidak ada yang tahu kan? Oke. Sebelum saya akan menjelaskan lebih jauh mengenai apa itu inti atom dan radioaktivitas, saya akan memberikan contoh untuk adik-adik agar bisa paham dengan materi yang akan saya bawakan. Untuk contohnya itu, pertama, itu sebagai alternatif sumber energi yang berkelanjutan. Maksud sumber energi yang berkelanjutan itu, energinya itu bisa diperbaiki kembali. Untuk yang kedua, contoh kedua, itu alternatif energi pengganti listrik. Contoh dari energi pengganti listrik seperti apa ya? Saya akan memberikan contoh itu pada baterai. Nah, pada baterai itu, di dalamnya itu ada sebuah benda yang berwarna hitam. Pasti adik-adik tahu itu kan? Nah, benda yang berwarna hitam itulah yang dinamakan energi pengganti listrik. Oke, mungkin dari adik-adik sudah paham apa yang saya berikan contoh mengenai inti atom dan radioaktivitas. Sebelum kita masuk pada materi intinya, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu kepada kalian tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan saya bawakan pada pembelajaran hari ini. Baik, untuk kompetensi dasarnya, di sini kita akan menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, dampak dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan laporan tentang sumber radioaktivitas, pemanfaatan dan dampak proteksinya bagi kehidupan. Mungkin adik-adik sudah berpikir, laporan lagi, kita akan buat laporan lagi. Tenang adik-adik. Untuk laporan ini, saya akan membuat percobaan yang simpel agar adik-adik ini tidak kesulitan dalam melakukan percobaannya. Saya akan memberikan percobaan yang simpel dan bisa adik-adik pahami dan bisa adik-adik pelajari di kehidupan adik-adik sehari-hari, atau bisa adik lakukan percobaannya di rumah masing-masing. Untuk tujuannya, yang pertama, melalui diskusi kelompok, siswa itu adik-adik dapat mendeskripsikan inti atom, jenis-jenis pada radioaktivitas, struktur inti. Maksud dari diskusi kelompok ini, pada diskusi kelompok ini adik-adik bisa menjelaskan atau bisa menjelaskan pengertian inti atom itu seperti apa, mendeskripsikan inti atom seperti apa. Oke, yang kedua, kita melakukan percobaan eksperimen sederhana. Dalam percobaan eksperimen sederhana itu, adik-adik saya akan minta pada percobaannya, setelah melakukan percobaan, adik-adik akan membuat laporan sebagai bentuk hasil dari percobaan yang adik-adik lakukan. Yang ketiga, pada bahan ajar, saya akan memberikan kepada adik-adik bahan ajar agar adik-adik itu bisa menganalisis karakteristik inti atom itu yang seperti apa. Oke. Kita akan masuk pada materi intinya. Di sini pada tahun 1906
Rutherford bersama mahasiswa Geiger dan Marsden meneliti radiasi dari uranium, radium, dan radioaktif lain yang memancarkan sinar A. Radioaktif tersebut disimpan dalam kotak timbul dengan lubang yang sangat tipis, sehingga sinar A dalam kotak itu akan terpancar. Nah, pancaran sinar A digunakan untuk menembak lempeng emas tipis, sehingga eksperimen tersebut dikenal dengan eksperimen lempeng tipis emas. Mengapa sinar A lebih diteruskan dibandingkan yang dipantulkan oleh lempeng emas? Ya karena sinar A ini bermuatan positif yang menumbuk partikel pejal yang juga bermuatan positif. Partikel yang bermuatan positifnya yang sama akan menolak. Nah, untuk yang berikutnya itu pada reaksi inti. Nah, peristiwa reaksi inti suatu atom sehingga berubah menjadi inti atom dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Agar terjadi reaksi inti, diperlukan partikel lain untuk menggoyahkan kesetimbangan inti atom, sehingga kesetimbangan inti terganggu. Jadi, reaksi inti dapat juga bertujuan untuk mendapatkan isotop radioaktif yang berasal dari inti stabil. Untuk jenis-jenis reaksi inti, di sini ada dua. Yang pertama, reaksi fisi dan reaksi fusi. Untuk reaksi fisi yaitu reaksi yang pembelahannya inti atom berat menjadi dua inti atom lain yang lebih ringan dengan disertai timbulnya energi yang sangat besar. Oke, yang kedua itu reaksi fusi. Reaksi fusi yaitu reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat dengan melepaskan energi. Ya. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu mengenai sinar-sinar radioaktif. Sinar-sinar radioaktif seperti yang telah diterangkan salah satunya di atas, yaitu dapat menghitamkan plat. Sinar alfa ialah sinar yang dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Oke, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh maksud dari sinar-sinar radioaktivitas ini. Di sini pada sinar-sinar radioaktivitas itu ada disebut dengan sinar X, yang mana adik-adik ketahui bahwa sinar X ini pada bagian kesehatan itu bisa menghancurkan atau menghancurkan contohnya tumor. Itu sinar X itu bisa menghancurkan tumor-tumor pada tubuh kita. Yang kedua, itu sinar X juga berfungsi pada, mungkin adik-adik tahu itu fotoronsen, yang bisa memprediksi kita ini bahwa kita mengidap penyakit apa. Nah, itu fungsi dari sinar X. Oke. Mungkin adik-adik sudah paham dari yang Ibu berikan contohnya. Kita maksud pada radioaktivitas. Radioaktivitas didefinisikan sebagai peluruhan spontan dari inti yang tidak stabil. Maksud dari inti yang tidak stabil dapat terpecah menjadi dua partikel atau lebih lainnya dengan membebaskan sejumlah energi. Memecah inti dapat terjadi melalui beberapa cara. Oke, di sini adik-adik bisa ketahui, di sini ada paruh waktu dan jenis-jenis peluruhan. Jenis-jenis peluruhan radioaktif itu di sini isotop tertentu bersifat tidak stabil, sehingga inti atom
Inti atom unsur mudah terpecah dengan mengalami peluruhan inti. Kadang-kadang produk dari peluruhan inti bersifat tidak stabil, sehingga dapat mengalami peluruhan inti berikutnya. Sebagai contoh, itu pada awalnya mengalami peluruhan, akan dihasilkan isotop tersebut tidak stabil dan akan mengalami peluruhan kembali membentuk isotop Pa234. Akibat akan terjadi peluruhan terus-menerus sampai akhirnya secara keseluruhan terdapat 14 tahapan untuk menghasilkan produk akhir berupa isotop Pb206 yang bersifat stabil. Oke, di sini ada peluruhan sinar gamma. Suatu inti atom yang berada dalam keadaan tereaksi dapat kembali ke dalam keadaan dasar yang lebih stabil dengan memancarkan sinar gamma. Peristiwa ini dinamakan peluruhan sinar gamma. Atom yang bereaksi biasa terjadi pada atom yang memancarkan sinar alfa maupun sinar beta, karena pemancaran sinar gamma biasanya menyertai pemancaran sinar alfa dan sinar beta. Oke. Mungkin itu materi dari inti atom dan radioaktivitas. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya mengenai inti atom atau radioaktivitas? Oke. Kalau misalnya tidak ada, Ibu kan sudah memberikan bahan ajar kepada adik. Nah, di situ adik-adik, Ibu meminta adik-adik bisa menjelaskan dari penjelasan yang Ibu berikan kepada adik-adik mengenai inti atom dan radioaktivitas dengan bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Adik-adik bisa menjelaskan karakteristik inti atom itu seperti apa. Mungkin ada adik-adik yang bisa menjelaskannya? Oke, dipersilakan. Ya, bagus. Terima kasih telah menjelaskan mengenai inti atom dan radioaktivitas. Beri aplaus untuk adik yang bernama siapa? Oh, Aisyah. Oke, beri aplaus untuk Aisyah yang telah menjelaskan karakteristik inti atom dan radioaktivitas. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin menjelaskan? Oke, sudah tidak ada. Atau ada yang ingin bertanya mengenai apa sih itu inti atom atau apa ya manfaat lain dari inti atom? Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang bertanya, di sini Ibu memberikan kalian sebuah percobaan. Pada percobaan ini kalian akan melakukan percobaan sederhana saja. Itu percobaannya mengenai tentang peluruhan sinar radioaktivitas. Nah, Ibu akan memberikan sebuah teks atau sebuah teks itu mengenai percobaan yang akan kalian lakukan. Oke. Percobaannya di sini kalian akan untuk sebelum kita masuk pada percobaannya, kalian itu harus menjelaskan prinsip kerja dari Geiger-Müller-Cantor. Yang kedua, dalam percobaan itu adik-adik akan menentukan konstanta serapan sinar radioaktif suatu bahan, dan yang ketiga itu adik-adik menentukan daerah Flatten itu Geiger-Müller. Oke. Ibu kan sudah memberikannya. Mungkin adik-adik bisa melihat tahapan-tahapan atau prosedur kerja yang akan kalian buat untuk dari percobaannya kalian. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya dari percobaan percobaan sederhana yang Ibu berikan, atau ada yang tidak jelas? Oke. Dari tugas dan pertanyaannya, Ibu ingin adik-adik membuat tabel hasil data pengamatan. Pasti dalam percobaan itu akan membuat sebuah laporan kan. Nah,
Di sini kalian akan membuat tabel hasil data pengamatan mengenai hubungan antara beda potensial dan peluruhan jumlah cacahan radioaktif oleh bahan penyerap. Yang kedua, kalian akan menghitung konstanta serapan radioaktif. Nah, yang ketiga, diskusikan hasil penguatan kelompok adik-adik, serta buatkan laporan dengan simpulan kelompok Anda, kemudian dipresentasikan. Mungkin ada adik-adik yang bilang, ya Bu, berat banget Bu. Tidak apa, Ibu akan memberikan keringanan. Mungkin ada yang tidak diketahui atau ada yang belum jelas dari percobaannya Ibu berikan. Mohon ditanyakan supaya kalian dalam melakukan percobaan kalian tidak susah dalam melakukan percobaannya. Nah, untuk presentasinya kan cuma sekedar kalian melakukan ini. Kalian dalam percobaan kami mendapat begini untuk sinar radioaktivitasnya, untuk konstantanya kami ingin mendapat nilai seperti ini. Hanya itu yang ibu harapkan pada adik-adik. Adik-adik tidak mesti lebih menjelaskan tentang apa itu dari percobaan yang adik-adik berikan. Ibu hanya ingin adik-adik itu paham apa itu inti atom dan radioaktivitas dan percobaan yang adik-adik lakukan. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai percobaan yang Ibu berikan? Atau ada yang ingin bertanya mengenai materi tadi, inti atom dan radioaktivitas? Oke. Kalau misalnya tidak ada, Ibu akan akhiri pembelajarannya. Oke, dari ketua kelas mungkin bisa memimpin doa penutup pembelajarannya. Oke. Berdoa? Oke, demikian dari saya mengenai materi inti atom dan radioaktivitas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.